Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Akhirnya, yang ditunggu-tunggu tiba. Suto Sinting alias pendekar mabuk memunculkan diri dan menghadang Gagak Neraka. Bagaimana kelanjutan keseruan ini? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Singa Bodong segera bangkit. Melihat Singa Bodong terkejut dan ingin berteriak, "Suto!" Pendekar mabuk cepat hentakkan suaranya kepada Singa Bodong. "Heh, diam kau!" Singa Bodong hanya mengangguk-angguk dengan penuh rasa takut, kemudian melangkah mundur dengan terpincang-pincang. Ilmu sentak bidadari telah digunakan oleh pendekar mabuk untuk membuat Singa Bodong tidak bicara apapun dalam beberapa saat. Akibatnya, Singa Bodong hanya bisa bengong memperhatikan Suto yang berhadapan dalam jarak dekat dengan Gagak Neraka. Melihat Singa Bodong lepas dari totokannya, Gagak Neraka sempat kerutkan dahi dan merasa heran. Tetapi ia segera tahu bahwa totokannya telah dilepaskan oleh pendekar mabuk melalui tudingan tangannya tadi. Gagak Neraka hanya membatin, "Boleh juga permainan bocah ingusan ini. Bisa melepaskan totokan dari jarak jauh." Tetapi di mulut Gagak Neraka terucap kata lain. Ia ajukan tanya kepada Suto Sinting, "Ngapa kau menghendaki temanku tinggal di sini? Apakah kau punya dendam kepada Dadung Amuk?" "Tidak," jawab pendekar mabuk. "Kalau dia adalah Dadung Amuk, untuk apa aku menahannya? Bawalah pulang, itu urusanmu. Tapi karena dia bukan Dadung Amuk, maka aku menahan niatmu untuk membawanya pergi." "Kau gila? Kau pikir mataku rabun ya?" "Matamu tidak rabun, Gagak Neraka, tapi pikiranmu yang sedikit rabun karena kau tidak bisa membedakan mana Dadung Amuk dan mana yang bukan. Kuhancurkan mulutmu itu jika kau mencoba mengelabuiku sekali lagi, pendekar mabuk. Dia adalah Dadung Amuk. Hanya karena dia terdampar saja, maka dia tidak membuat tambang saktinya, sehingga tidak mirip Dadung Amuk. Tapi aku tahu persis gayanya, suaranya, wajahnya, dan kesaktiannya apakah sama? Tidak, Dadung Amuk mungkin orang sakti, setidaknya punya ilmu kanuragan, tapi dia tidak." Sambil Suto Sinting menuding Singa Bodong lagi. Kalau dia punya kesaktian, punya ilmu kanuragan, dia pasti akan melawan si tengkorak terbang atau orang-orang istana cambuk pirung lainnya. Dia tidak akan tinggal diam, apalagi melihat kau bertarung dikeroyok 2 orang. Tak mungkin Dadung Amuk akan tinggal diam. Pasti ikut turun tangan. Pasti dia memberontak dan melawan saat kau menotok jalan darahnya. Kau pintar bersilat tidak rupanya. Tidak juga. Aku hanya mengingatkan kau bahwa orang yang kau anggap Dadung Amuk itu sebenarnya adalah Singa Bodong. Karena itulah dia tidak mengenalimu." Sambil mata tetap melayangkan pandang ke wajah pendekar mabuk yang minum tuak seenaknya di depannya, Gagak Neraka membatin sendiri di hatinya. Benarkah dia bukan Dadung Amuk? Ia memang tidak mengenaliku. Ia memang lemah dan tak mau membantuku menyerang kedua lawan tadi. Tapi seluruh wujudnya adalah Dadung Amuk. Kurasa sang ketua lebih bisa mengenali apakah dia Dadung Amuk atau bukan. Aku harus membawanya menghadap sang ketua. Setelah itu, Gagak Neraka berkata kepada Suto,
Siapapun dia, aku harus membawanya menghadap sang ketua. Tidak perlu, tinggalkan saja dia di sini bersamaku. Kalau begitu keputusanmu, aku terpaksa mencabut nyawamu sekarang juga, pendekar mabuk. Sebuah sodokan pangkal telapak tangan dihantamkan ke dada pendekar mabuk. Pada waktu itu, pendekar mabuk sengaja tidak menangkisnya, tapi ia gerakan tangan kirinya menghantam dada Gagak Neraka juga, sehingga dua pukulan itu sama-sama mengenai pada sasarannya. Plak, plak. Gagak Neraka tersentak mundur 2 tindak, sedangkan murid Sinting si gila tuak tetap di tempat. Orang bermata bengis itu tersenyum lega setelah melihat hasil adu kekuatan pukulan yang sama-sama menggunakan tangan kiri itu. Ia melihat bekas merah di dada Suto, sedangkan di dadanya sendiri tak membekas warna merah sedikit pun. Minggirlah bocah ingusan, daripada nanti dadamu kubuat jebol dengan pukulanku yang kedua. Baru 1 kali pukulan saja, dadamu telah memerah begitu. Lihatlah, Suto memandang dadanya sendiri, tapi ia tetap sunggingkan senyum saat memandang ke arah lawan dan berkata, "Benar, dadaku merah karena pukulanmu. Tentu, dan dadaku tidak menjadi merah sedikit pun. Itu tandanya kekuatanmu belum seimbang dibanding kekuatanku." Dadamu memang tidak memerah, Gagak Neraka, tapi bisakah kau melihat punggungmu? Gagak Neraka terkesiap, lalu alisnya mengernyit. Ia merasakan ada rasa sakit di punggungnya, seperti rasa panas terbakar api, dan ia pun mencium bau hangus seperti kain terbakar. Maka cepat-cepat ia berusaha menengok ke belakang dan ternyata ada asap mengepul di bagian belakangnya. Ia tarik ke depan bajunya. Ternyata bolong karena hangus terbakar. Terbayang dalam benak Gagak Neraka, pasti kulit punggungnya menjadi biru legam akibat pukulan lawannya tadi. Rasa sakit makin memanas di kulitnya. Rasa panas itu merayap ke hati dan membuat Gagak Neraka makin menggeram jengkel. Lalu segera ia lontarkan kemarahannya. "Bangsat kau bocah ingusan, terimalah pukulan ombak racunku ini." Kedua tangan Gagak Neraka menjambak tubuh Suto dari bawah ke atas, lalu secara bergantian. Gerakannya begitu cepat hingga terdengar bunyi. Tubuh pendekar mabuk hanya meliuk-meliuk seperti orang mabuk. Mau jatuh. Tapi jambakan tangan berjari bentuk cakar itu tidak satu pun mengenai kulit tubuh pendekar mabuk. Dengan cepat pula, Suto menggerakkan bumbung bambu tempat tuak itu ke atas dalam sodokan yang kuat. Gagak Neraka terdongak kepalanya, dagunya panjang itu menjadi sasaran bumbung tuak. Tangannya sempat terbentang karena sodokan tersebut. Kakinya melangkah ke belakang 1 tindak. Dan bumbung bambu itu segera berbalik ke arah menukik, lalu menyedok bagian perut Gagak Neraka. Sodokan kedua ini yang membuat tubuh Gagak Neraka terlempar ke belakang dengan kedua kaki mengambang di tanah. Tubuh itu bagai diseruduk 3 ekor banteng. Terlempar cukup jauh, ada 10 langkah. Lalu tubuh itu jatuh membentur dinding batu karang. Darah kental hitam kemerahan keluar dari mulut Gagak Neraka. Ia jatuh berlutut dan terbungkuk-bungkuk. Setelah beberapa saat darah keluar dari mulutnya, Gagak Neraka mencoba untuk bangkit dengan mata sayu dan wajah pucat pasih. Tapi agaknya ia tak mampu lagi berdiri. Ia melangkah dengan sempoyongan dan akhirnya jatuh lagi. Singo Bodong terbengong-bengong melihat kejadian itu. Mata melebar, mulut melompong mirip sapi ompong. Waktu Suto mendekatinya, Singo Bodong masih tak sadar dari kebengongannya. Karena menurut penglihatannya, Suto menyodokkan bumbung tuaknya tidak dengan tenaga kuat, hanya cepat. Tapi mengapa bisa membuat tubuh Gagak Neraka yang tergolong besar bisa tersentak terbang sejauh itu? Tentu saja, jika tidak disertai tenaga dalam yang tinggi, tak mungkin tubuh Gagak Neraka jadi seperti itu. Apa yang kukatakan dulu benar bukan? Kau mirip sekali dengan orang yang bernama Dadung Amuk, kata pendekar mabuk. Tapi aku tidak punya saudara kembar. Aku lahir tunggal, artinya sendirian. Kita selidiki nanti siapa Dadung Amuk sebenarnya.
dan ada hubungan apa denganmu? Hei Suto, lihat, orang itu mampu berdiri dan melarikan diri dengan cepat. Hah, biarkanlah. Jawab pendekar mabuk melihat Gagak Raka melarikan diri menyusuri pantai. Mungkin ia menuju ke perahunya untuk segera meninggalkan pulau itu. Tetapi pada saat itu Suto melihat Cepaka Ungu mengejar Gagak Raka dengan cepat pula. Ratu, tahan dia, suruh Suto. Apa yang membuat Suto Sinting alias pendekar mabuk berteriak meminta Ratu Pekat untuk menahan Cepaka Ungu? Hei Suto, lihat, orang itu mampu berdiri dan melarikan diri dengan cepat. Biarkanlah, jawab pendekar mabuk melihat Gagak Raka melarikan diri menyusuri pantai. Mungkin ia menuju ke perahunya untuk segera meninggalkan pulau itu. Tetapi pada saat itu Suto melihat Cepaka Ungu mengejar Gagak Raka dengan cepat pula. Ratu, tahan dia, suruh Suto. Gagak Raka masih punya kekuatan simpanan. Berbahaya jika dilepaskan pada anak gadismu. Cepaka, seru Ratu Pekat. Seruan itu tak terlalu keras, tapi membuat Cepaka Ungu berhenti dan menutup kedua telinganya dengan tangan. Ia tampak kesakitan di bagian telinganya. Rupanya, itulah cara yang biasa digunakan Ratu Pekat untuk memanggil anak-anaknya yang ingin nekat membandel. Gelombang tenaga dalam dikirimkan melalui suaranya yang bisa membuat telinga anak itu sakit lalu berhenti berlari. Kejap berikutnya sembuh kembali. Dan biasanya Cepaka Ungu selalu cemberut jika habis dipanggil dengan cara seperti itu. Ibu mengapa melarangku mengejar si jahanam itu? Pendekar mabuk yang menyuruhku. Mengapa ibu mau disuruh dia? Ibu kan penguasa di sini. Sentak Cepaka Ungu dengan hati dongkol. Jangan salahkan ibu, salahkanlah pemuda itu. Wajah ketus karena marah tak terlampiaskan itu menatap Suto. Dengan geram ia ucapkan kata, lancang sekali mulutmu, berani memberi perintah kepada ibuku. Tidak tahukah kau bahwa dia adalah seorang ratu yang dihormati di sini? Suto tidak menjawab, sepertinya mengacukan kata-kata Cepaka Ungu. Pendekar mabuk bahkan berkata pada Ratu Pekat, dua orangmu dalam keadaan parah Ratu, lukanya makin lebar. Kalau kau izinkan, mereka akan kubawa ke istanamu. Lakukanlah jika kau sanggup mengobatinya. Suto berpaling pada Singo Bodong dan berkata, bantu aku membawa dua orang ini, Singo. Singo Bodong mengangguk. Cepat-cepat ia mengangkat orang yang paling ringan bebannya, yaitu tengkorak terbang. Tubuh bertulang belulang nyaris tanpa daging itu jelas lebih enteng daripada si mata elang. Ketika Suto ingin mengangkat si mata elang yang lukanya sudah hampir melingkari bagian dada sampai ke punggung, tiba-tiba Ratu Pekat berkata, biar aku yang membawanya. Rasa sayang pada si mata elang yang setiap saat tampil sebagai pengawal sekaligus pemuas gairahnya, Ratu Pekat tak segan-segan mengangkat tubuh si mata elang. Dengan ringan sekali, ia mengangkat tubuh kekar itu dan membawanya lari dengan tenaga peringan tubuh yang cukup tinggi. Cepaka Ungu tertinggal gerakan ibunya. Ia memandang Suto dengan angkuh. Suto tersenyum dan ingin mengajaknya pergi bersama, tapi Cepaka Ungu berkelebat meninggalkan Suto lebih cepat. Suto makin lebarkan senyum dan perdengarkan tawa rendahnya. Alangkah terkejutnya Cepaka Ungu ketika tiba di pintu gerbang. Ternyata Suto sudah berdiri di depan pintu gerbang itu. Cepaka Ungu hanya membatin. Gila sekali gerakannya. Tadi ku tinggalkan dengan kecepatan lari begitu tinggi. Ternyata dia sudah sampai di sini lebih dulu. Cepaka Ungu tidak menyapa sedikit pun ketika melintas di depan pendekar mabuk. Ia tetap pasang wajah cemberut dan angkuh. Tetapi ketika ia hendak menaiki tangga serambi istana,
ia jadi terkejut lagi karena ternyata Suto sudah ada di depan langkahnya seakan sengaja menunggunya lewat. "Aku tidak tertarik dengan permainanmu ya," ucap Cepaka Ungu dengan sedikit sipitkan matanya, dan Suto hanya tertawa pelan. Hanya dengan beberapa teguk tuak yang diminumkan kepada tengkorak terbang dan si mata elang, luka-luka itu segera mengering walaupun tidak hilang dalam waktu sekejap waktu. Tetapi racun yang merayap dan mengganas di tubuh mereka telah mati. Tinggal menunggu luka itu kering beberapa waktu lagi. "Jika kau tak keberatan, sudilah kiranya kau perkenalkan dirimu yang telah menolongku," ujar Ratu Pekat. "Aku tidak menolongmu loh," kata Suto. "Aku hanya ingin menyelamatkan temanku yang bernama Singo Bodong itu." "Apakah dia bukan Dadung Amuk?" "Bukan, dia termasuk salah satu keajaiban alam. Tidak punya saudara laki-laki, tidak punya saudara kembar, tapi punya wajah dan potongan tubuh yang mirip dengan orang lain, yaitu Dadung Amuk. Tapi nasibnya tidak cerah. Dia selalu menjadi bahan pelampiasan dendam atau kemarahan orang yang merasa dirugikan oleh ulah si Dadung Amuk." "Tapi dari mana Gagak Raka bisa mengetahui dia ada di sini dan membantai habis orang-orangku sehingga tinggal 5 orang? Kurasa Dadung Amuk yang datang bersama Gagak Raka." "Tidak begitu, Nyai." Tiba-tiba terdengar suara seseorang dari arah luar. Orang yang berlari-lari kecil dengan gerakan kerdilnya. Orang itu tak lain adalah Dewa Racun. Ratu Pekat terperanjat dan nyaris melemparkan kemarahan pada Dewa Racun yang dianggap musuh olehnya. Tetapi ketika ia dan anaknya ingin bergerak menyerang Dewa Racun, Suto cepat ucapkan kata, "Dia temanku." Mendengar kalimat itu, Ratu Pekat dan anaknya segera menahan gerakan berikutnya. Mereka sama-sama memandang wajah Suto, dan Suto pun hanya tersenyum senang. Ia bahkan membuka bumbung tuaknya lagi dan menegaknya beberapa teguk. "Jadi ke orang Pulau Serindu?" tanya Ratu Pekat. "Belum," jawab Suto. "Mungkin sebentar lagi aku akan menjadi orang Pulau Serindu. Tapi yang jelas, hilangkan dulu sikap permusuhanmu dengan Dewa Racun." Ada sesuatu yang menarik didengar dari kata-katanya tadi. Suto memandang Dewa Racun dan berkata, "Teruskan ucapanmu tadi, Dewa Racun." "Kurasa di sini ada seorang mata-mata kiriman dari siluman 7 nyawa." "Dari mana kau tahu?" tanya Ratu Pekat pada Dewa Racun. "Singo Bodong mirip Dadung Amuk. Singo Bodong terdampar di pulau ini bersama aku dan juga pendekar mabuk ini, Nyai. Kami terdampar dalam keadaan saling terpisah. Lalu tiba-tiba Singo Bodong mau digantung karena disangka Dadung Amuk. Tiba-tiba pula Gagak Raka datang mau menyelamatkan Singo Bodong. Jelas ada orang yang salah duga. Menyangka Dadung Amuk mau digantung, maka dia segera kirimkan berita pada siluman 7 nyawa dengan caranya sendiri. Mungkin dengan hubungan batin dia bicara pada siluman 7 nyawa. Lalu Durmala Sanca itu mengirimkan Gagak Raka kemari. Masalahnya sekarang, siapa orang-orangmu yang ternyata adalah orang susupan yang menjadi mata-matanya siluman 7 nyawa?" Suto Sinting, murid si Gila Tuak, membenarkan dugaan Dewa Racun. Jika tidak ada orang yang memberitahukan adanya tawanan yang akan dihukum gantung, tak mungkin Gagak Raka datang ke Pulau Beliung dan mengamuk, menaburkan racun angin jantan. Anehnya, Ratu Pekat kurang tertarik dengan dugaan Dewa Racun itu. Di dalam kamar yang disediakan untuk beristirahat, pendekar mabuk sempat terpikir apa sebab Ratu Pekat tidak mempercayai dugaan Dewa Racun. Apakah karena pihak Ratu Pekat bermusuhan dengan pihak Dewa Racun, atau karena sesuatu hal sehingga pada waktu itu Ratu Pekat membantah dengan suara keras, "Tidak mungkin, orang-orangku tidak ada yang berjiwa pengkhianat. Jangan kau menebar racun lewat mulutmu, kerdil. Kalau kau seorang ratu yang cerdas, kau tidak akan menyanggap pendapatku ini, Nyai. Tapi kalau kau seorang ratu yang picik, kau akan terjebak oleh kepicikanmu sendiri," kata Dewa Racun dengan berani. Ratu Pekat menggeram jengkel sambil melemparkan pandangan pada Dewa Racun.
Benarkah dugaan dewa racun? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.